Di tengah keramaian kantor polisi distrik Jakarta Selatan sore itu seorang polisi berbadan tegap dengan seragam lusuh menunjuk-nunjuk wajah Rian sambil tertawa keras memanggilnya banci kecil di depan rekan-rekannya membuat air mata pemuda 21 tahun itu hampir jatuh. Tak pernah Rian bayangkan bahwa hanya beberapa menit kemudian seorang jenderal polisi berpangkat tinggi melangkah masuk ruangan dan seluruh ruangan menjadi hening seketika. Rian berdiri gemetar di tengah ruangan dengan tangan terikat longgar di belakang punggung. Bau keringat dan rokok murah memenuhi udara. 2 jam sebelumnya ia hanya berjalan pulang dari kampus Universitas Indonesia sambil menggenggam tangan Dika sahabat sekaligus kekasihnya di sebuah gang kecil dekat stasiun. Seorang warga yang mengenal ayahnya melaporkan dan polisi langsung menangkap mereka. Dika sudah dibebaskan dengan peringatan kasar tapi Rian ditahan untuk diinterogasi. Polisi bernama Suryo itu terus menghinanya. Kamu kira Indonesia ini tempat buat orang kayak kamu? Kamu bikin malu keluarga. Nama baik orang tua kamu hancur karena anak seperti kamu. Teriak Suryo sambil menendang kursi di depan Rian. Rekan-rekannya ikut tertawa. Rian menunduk dalam. Hatinya seperti diremas. Ia sudah biasa mendengar ejekan di kampus tapi ini berbeda. Ini polisi. Ini kekuasaan yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Tiba-tiba pintu besi terbuka dengan suara berat. Seorang pria tinggi berusia 55 tahun melangkah masuk. Seragamnya rapi dengan bintang jenderal di pundak. Wajahnya keras tapi mata itu langsung mengenali Rian. Jenderal Soedarno ayah Rian sendiri. Ia sedang melakukan inspeksi mendadak ke kantor polisi wilayah itu. Seluruh petugas langsung berdiri tegak memberi hormat. Suryo yang tadi sombong sekarang membekuk. Wajahnya memucat. Pak Jenderal. Ini hanya prosedur biasa. Kami tangkap 2 pemuda yang... Soedarno mengangkat tangan. Cukup. Suaranya rendah tapi menusuk. Ruangan hening total. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar. Ia berjalan mendekati Rian melepaskan ikatan di tangan anaknya sendiri tanpa bicara. Rian tak berani menatap mata ayahnya. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar di tempat paling buruk. Setelah itu Soedarno memerintahkan semua petugas keluar kecuali Suryo. Ia berbicara pelan tapi tegas. Kamu tahu siapa pemuda ini? Ini anak saya. Suryo menelan ludah. Maaf Pak Jenderal, saya tidak tahu. Soedarno menatap tajam. Mulai sekarang jangan pernah lagi kamu gunakan seragam ini untuk menghina warga. Indonesia butuh polisi yang melindungi bukan menghakimi. Suryo hanya mengangguk cepat lalu keluar dengan langkah gontai. Ruangan kosong. Ayah dan anak berdiri berhadapan. Rian merasa dunia runtuh. Ayah. Saya. Soedarno menghela napas panjang. Pulang sekarang. Kita bicara di rumah. Tak ada amarah di suaranya tapi ada sesuatu yang lebih berat. Kekecewaan yang dalam. Rian mengikuti ayahnya keluar. Di parkiran mobil dinas hitam mengkilap menunggu. Sepanjang perjalanan pulang tak ada satu kata pun. Rian memandang lampu-lampu Jakarta yang berlalu. Hatinya bergejolak. Ia ingat masa kecil ketika ayahnya adalah pahlawan. Kini pahlawan itu mungkin akan menjadi penghancur hidupnya. Sesampainya di rumah mewah di kawasan Pondok Indah Ibu Rian Ibu Sinta sudah menunggu di ruang tamu. Matanya merah. Berita sudah sampai ke telinganya melalui tetangga. Rian. Apa yang kamu lakukan nak? Suaranya bergetar. Soedarno duduk di kursi kepala meja makan. Ia melepas topi dinasnya. Wajahnya lelah. Duduklah Rian. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Rian. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia sadar dirinya berbeda sejak SMA. Bagaimana ia bertemu Dika di organisasi mahasiswa dan jatuh cinta.
Bagaimana ia berusaha menyembunyikan semuanya demi nama baik keluarga. Soedarno mendengarkan tanpa memotong. Tapi matanya menunjukkan badai. Di Indonesia ini Rian, nama baik keluarga adalah segalanya. Kamu tahu posisi saya sebagai jenderal. Satu skandal bisa menghancurkan karier 30 tahun. Ibu Sinta menangis pelan. Tapi dia anak kita, Mas. Kita harus dukung. Soedarno bangkit berdiri. Dukung? Kamu pikir mudah? Besok pagi saya akan bicara dengan komandan wilayah. Kamu Rian istirahat dulu. Kita lanjut besok. Rian naik ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan menangis tanpa suara. Teleponnya bergetar. Pesan dari Dika. Kamu baik-baik saja sayang. Rian tak berani balas. Ia merasa sendirian di dunia yang tak pernah menerima dirinya apa adanya. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu ketika ia pertama kali merasakan cinta. Di SMA ia menyukai seorang senior bernama Bagas. Mereka hanya bertukar catatan tapi perasaan itu sudah cukup membuat Rian sadar. Kini di usia 21 tahun perasaan itu tumbuh bersama Dika. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pagi berikutnya rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rian turun ke meja sarapan dengan mata bengkak. Ibu Sinta sudah menyiapkan nasi goreng kesukaannya tapi tak ada selera. Soedarno sudah berpakaian dinas lengkap. Ia membaca koran tanpa bicara. Rian duduk pelan. Ayah. Tentang semalam. Soedarno melipat koran. Kita bicara setelah saya pulang kantor. Jangan keluar rumah dulu. Berita kemarin sudah beredar di grup WA tetangga. Rian merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Sepanjang hari ia hanya mondar-mandir di kamar. Ia membuka laptop mencari cerita-cerita serupa di internet. Banyak pemuda gay Indonesia yang mengalami hal sama. Ada yang kabur ke luar negeri. Ada yang menikah paksa. Ada yang bunuh diri. Rian bergidik. Ia tak mau jadi salah satunya. Sore hari Soedarno pulang lebih awal. Ia memanggil Rian ke ruang kerja. Buku-buku hukum dan oto-oto saat upacara menghiasi dinding. Soedarno duduk di kursi kulit. Kamu tahu nak, saya lahir di desa kecil Jawa Tengah. Hidup susah. Saya bangun karier dari nol. Nama baik adalah satu-satunya warisan yang bisa saya tinggalkan. Rian menatap lantai. Saya mengerti ayah. Tapi saya tak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Soedarno menghela napas. Saya bukan orang bodoh Rian. Saya sudah curiga sejak lama. Tapi saya harap ini hanya AC. Sekarang AC itu sudah terbongkar di depan umum. Apa yang harus saya lakukan? Rian memberanikan diri. Mungkin ayah bisa mencoba pahami. Saya tetap anak ayah. Saya tetap cinta keluarga ini. Soedarno diam lama. Akhirnya ia berkata, besok kamu temui Dika. Bawa ke rumah. Saya mau bicara langsung. Rian terkejut. Benarkah ayah? Jangan salah paham. Saya belum terima. Saya hanya mau tahu siapa orang yang merusak anak saya. Malam itu Rian menelepon Dika. Mereka bertemu di taman dekat rumah. Dika datang dengan motor tua. Wajahnya cemas. Rian langsung memeluknya. Aku takut, Dik. Ayah mau ketemu kamu besok. Dika mengangguk. Aku siap sayang. Kita hadapi bersama. Mereka duduk di bangku taman. Dika bercerita tentang keluarganya di Bandung. Ayahnya seorang guru yang konservatif. Ibu Dika lebih terbuka tapi tetap takut gosip. Kami sama Rian. Sama-sama takut tapi sama-sama ingin bahagia. Rian merasa hangat untuk pertama kali setelah insiden. Tapi ia tahu besok akan menjadi hari penentu.
Keesokan paginya Dika datang ke rumah dengan pakaian rapi. Soedarno menyambutnya di ruang tamu. Percakapan berlangsung tegang. Soedarno bertanya tentang masa depan Dika. Apa rencana kamu setelah lulus? Dika menjawab tenang. Saya ingin jadi guru seperti ayah saya Pak. Saya ingin mengajar anak-anak tentang toleransi. Soedarno mengangkat alis. Toleransi. Di negara ini toleransi ada batasnya. Dika tak mundur. Batas itu yang harus kita ubah Pak. Rian duduk diam, ia bangga pada Dika. Ibu Sinta menyela. Sudah Mas. Anak-anak ini sudah dewasa. Kita beri mereka kesempatan. Soedarno akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat. Tak ada hubungan terbuka. Tak ada foto bersama di media sosial. Nama keluarga kita harus tetap bersih. Rian dan Dika mengangguk. Itu cukup untuk sekarang. Malam harinya Rian berbaring di kamar memikirkan lasbak Masasma. Ia ingat Bagas yang kini sudah menikah dan punya anak. Bagas pernah bilang padanya dulu. Kamu harus sembunyikan Rian. Dunia belum siap. Kini Rian sadar dunia memang belum siap. Tapi ia tak mau lagi sembunyi selamanya. Beberapa minggu berlalu. Rian kembali ke kampus dengan hati lebih ringan. Dika menunggunya di gerbang setiap pagi. Mereka berjalan bersama tapi tak lagi bergandengan. Hanya senyum dan pandangan yang cukup. Di kelas Rian merasa ada yang berubah. Teman-temannya masih ramah tapi ada bisik-bisik di belakang. Rian pura-pura tak peduli. Di sore hari ia dan Dika sering duduk di kai kecil dekat kampus. Mereka bicara tentang mimpi. Dika ingin membuka sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Rian ingin jadi desainer grafis yang membuat kampanye tentang hak asasi. Kami bisa lakukan bersama kan? Tanya Dika sambil memegang tangan Rian di bawah meja. Rian tersenyum. Bisa Dik. Suatu hari mereka pergi ke pantai Ancol akhir pekan. Hanya berdua. Di sana jauh dari mata Jakarta mereka bisa bernapas lega. Dika memeluk Rian dari belakang saat matahari terbenam. Kamu tahu Rian? Aku jatuh cinta padamu karena keberanianmu. Rian membalikkan badan. Aku juga. Kamu membuatku berani jadi diri sendiri. Mereka berbagi ciuman singkat. Tak ada yang melihat. Hanya angin laut yang tahu. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di kampus berita tentang insiden polisi sudah menyebar. Seorang teman sekelas bernama Andi mendekati Rian di kantin. Hei Rian. Benar kamu Gai? Rian membekuk. Dari mana kamu tahu? Andi tersenyum sinis. Grup Wa alumni polisi. Ayahmu jenderal kan? Hebat. Rian merasa darahnya mendidih. Itu urusan pribadi Andi. Jangan campuri. Andi tertawa. Santai bro. Aku cuma ingin bilang. Hati-hati. Banyak yang tak suka. Malam itu Rian curhat pada Dika lewat telepon. Aku takut Dik. Kalau berita ini sampai ke dosen atau perusahaan magang. Dika menenangkan. Kita hadapi bareng. Besok kita ketemu di perpustakaan ya. Tapi besoknya Dika tak datang. Ya kirim pesan. Ma sayang. Ayahku tahu. Ya marah besar. Aku harus pulang ke Bandung dulu. Rian merasa dunia gelap. Ia duduk sendirian di perpustakaan. Buku di depannya tak terbaca. Ia ingat kata ayahnya. Nama baik keluarga. Kini nama baik Dika juga terancam. Krisis datang lebih cepat dari yang Rian duga. Berita tentang dirinya menyebar di kampus seperti api. Grup WhatsApp mahasiswa ramai dengan otoburam Rian dan Dika di pantai. Rian tak tahu siapa yang mengambil. Tapi eknya dahsyat. Teman-teman dekat mulai menjauh.
Saat ia masuk kelas beberapa orang pindah tempat duduk. Dosen pembimbing magang memanggilnya ke ruangan. Rian, saya dengar rumor. Perusahaan tempat magang membatalkan karena alasan etika. Rian terpukul. Tapi Pak, saya mahasiswa berprestasi. Dosen itu menggeleng. Ini Indonesia Rian. Kamu tahu sendiri. Rian pulang dengan hati hancur. Di rumah ibunya memeluknya. Sabar nak. Ayahmu sedang berusaha. Soedarno memang sedang berjuang di kantor. Beberapa rekan senior menanyakan tentang anaknya. Ia menjawab dingin. Itu urusan keluarga. Tapi tekanan mulai terasa. Rian bertemu Dika lagi setelah seminggu. Dika datang ke Jakarta dengan mata lelah. Ayahku bilang pilih. Aku atau keluarga. Aku pilih kamu Rian. Tapi aku takut. Mereka berpelukan lama di mobil Dika. Malam itu mereka menginap di hotel kecil. Bukan untuk hal lain tapi hanya untuk bicara sepanjang malam. Dika bercerita tentang masa kecilnya yang penuh doa dan aturan. Rian berbagi mimpi tentang masa depan di mana mereka bisa menikah di negara yang menerima. Tapi pagi harinya berita baru muncul. Sebuah akun media sosial lokal memposting thread tentang anak jenderal polisi yang gay. Foto Rian bocor. Komentar banjir. Ada yang mendukung. Banyak yang menghina. Rian menangis di bahu Dika. Kenapa harus seperti ini Dik? Puncak krisis tiba saat Soedarno dipanggil ke markas besar. Ada laporan resmi tentang kelakuan anaknya yang bisa merusak citra kepolisian. Soedarno pulang malam dengan wajah muram. Rian, besok ada pertemuan keluarga besar di rumah. Semua paman bibi datang. Kamu harus hadir. Rian mengangguk. Ia takut tapi siap. Malam itu ia membuat keputusan. Ia akan bicara jujur di depan semua orang. Pagi harinya rumah penuh kerabat. Suasana tegang. Paman tertua membuka pembicaraan. Soedarno. Apa benar kabar itu? Soedarno menatap Rian. Rian berdiri. Ya Pak Paman. Saya gay. Saya mencintai seorang pria bernama Dika. Ruangan hening. Ada yang marah. Ada yang menangis. Ibu Sinta memegang tangan Rian. Kami dukung nak. Soedarno akhirnya bicara. Saya juga pernah ragu dulu. Tapi melihat anak saya berjuang. Saya sadar. Cinta tak bisa dipaksa. Saya akan mundur dari beberapa jabatan jika perlu. Tapi anak saya tetap anak saya. Air mata Rian jatuh. Ayah. Terima kasih. Malam itu keluarga besar berpelukan. Bukan semua setuju tapi setidaknya tak ada pengusiran. 6 bulan kemudian Rian dan Dika berdiri di taman yang sama tempat mereka berpelukan dulu. Ayah Soedarno mulai mengikuti konseling pribadi. Ia bahkan ikut acara kecil tentang hak di komunitas polisi. Rian lulus dengan nilai bagus dan mendapat kerja di agensi desain yang terbuka. Dika membuka kelas mengajar anak jalanan. Mereka tak lagi sembunyi sepenuhnya. Hanya hati-hati. Di taman itu Dika berlutut. Rian. Aku tak bisa janji dunia akan mudah. Tapi aku janji akan selalu di sisi kamu. Rian menarik Dika bangun dan memeluknya erat. Aku juga Dik. Kita sudah melalui badai. Sekarang kita bangun pelangi sendiri. Mereka tersenyum di bawah sinar matahari Jakarta. Rian merasa telah tumbuh. Dari pemuda ketakutan menjadi pria yang bangga pada dirinya. Benarkah bahwa di Indonesia penerimaan terhadap cinta sesama jenis hanya bisa dicapai melalui pengorbanan dan waktu yang panjang?